Tolak reklamasi demi berkuasa, bawa-bawa agama demi memuluskan reklamasi. Ditulis oleh Ki Henry di siwa.com. Reklamasi, reklamasi. Proyek yang awalnya tidak diributkan sudah berjalan sekitar sekian tahun. Demi ambisi politik dijadikan sebagai barang dagangan oleh Anies Baswedan. Dengan pintarnya, pihak berkilah kalau itu bukanlah reklamasi, melainkan perluasan daratan. Gubernur cerdik yang pintar mengolah kata untuk memuluskan perbuatannya. Reklamasi ya sama saja dengan perluasan daratan. Dikira semua masyarakat bisa dibohongi ya? Memang masih ada sih, miris memang. Bahkan anggota DPRD pun mengakui kalau ini adalah kesengajaan untuk menolak reklamasi untuk kepentingan menjadi gubernur. Demi ambisi meraih kekuasaan, Anies melakukan apapun termasuk memberikan janji yang sulit ditepati. Lihat saja OKOC, rumah DP 0 rupiah, tolak penggusuran dan tolak reklamasi. Banyak lagi malah. Ambisi Anies ingin menjadi gubernur membuat isu reklamasi dikemas menjadi bahan jualan di Pilkada 2017 lalu. Dia pasti sudah tahu kalau reklamasi tidak mungkin dihentikan. Tapi karena ingin menjadi gubernur, dibuatlah janji muluk kepada rakyat yang bisa dipengaruhi. Dengan strategi keberpihakan kepada nelayan atau rakyat, banyak yang terbuai dan buta mata serta hati. Apalagi dibumbui dengan isu agama. Selesailah sudah. Dan semua terbukti kalau dalam beberapa kasus gugatan, Pemprov DKI kalah dan harus rela mengizinkan kembali reklamasi beberapa pulau. Dan sempat pula diam-diam memberikan izin IMB pembangunan gedung di salah satu pulau. Dan sekarang reklamasi Ancol dengan alasan perluasan daratan. Dan kontribusi yang didapat hanya 5%. Memalukan sekaligus sebuah penghinaan. Bahkan konon katanya, Kepgub reklamasi ini dianggap cacat hukum karena tidak berlandaskan pada peraturan daerah atau perda, rencana detail tata ruang atau RDTR, dan rencana tata ruang wilayah atau RTRW. Entah benar atau tidak, ditunggu saja kejelasannya. Bahkan katanya masih belum amdalnya, luar biasa kencang gubernur yang satu ini kalau soal beginian. Setelah viral dan menuai kritik tajam, kemudian muncul wacana untuk membangun tempat ibadah dan museum sejarah. Pokoknya berkaitan dengan agama lah. Why? Apakah ini spontan atau memang ada tujuan tersendiri? Silahkan menilai sendiri. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA mengendus gelagat Anies ingin membawa sentimen agama pada proyek reklamasi di kawasan Ancol. Terkait dengan wacana akan dibangun beberapa simbol keagamaan yang dinilai hanya untuk memuluskan rencana penimbunan laut menjadi daratan imitasi itu. Seolah-olah kemudian reklamasi jadi syar'i gitu, sindir Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati. Susan meminta supaya reklamasi kawasan Ancol ini tidak dijadikan komoditi dan barang dagangan politik dengan menarik embel-embel agama. Kami minta kepada gubernur atau siapapun tidak menjadikan reklamasi sebagai barang dagangan politik, termasuk dengan mengiming-imingi ada akan dibangun simbol keagamaan. Ya, namanya reklamasi tetap reklamasi, katanya. Anggap saja Anies menjual penolakan reklamasi sebagai strategi untuk meraih dukungan rakyat yang bisa dibuai demi menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan sekarang dengan adanya penolakan keras dari berbagai arah terhadap reklamasi Ancol, Anies gunakan agama sebagai tameng untuk memuluskan reklamasi. Tinggal syarat agama, beres urusan. Kalau ini benar, pintar juga sih, tinggal bilang aja kepada yang menolak reklamasi Ancol berarti menolak pembangunan simbol agama. Tahu sendiri deh, kalau sudah menyerempet soal agama, logika hilang semua. Ada penolakan, langsung deh alasan demi agama. Beginilah jadinya kalau gubernur dipilih berdasarkan agama sesuai konsep seiman, dan jangan heran agama akan dijadikan alat untuk memuluskan perbuatannya. Tinggal bawa agama, beres perkara. Buktinya tuh gerombolan agama berlabel 3 angka santai-santai saja membela Anies. Kata mereka itu demi kepentingan umat. Ya tidak masalah, malah mungkin gubernurnya bakal dimuliakan dan diangkat setinggi-tingginya karena memikirkan agama dan reklamasi. Pemimpin macam apa ini? Diberi amanat untuk memimpin, malah berkhianat kepada rakyat. Diberi keahlian menata kata, malah buat membohongi rakyat. Diberi waktu untuk tepati janji, malah gigit jari karena tak ditepati. Diprotes dan dikritik, malah bersilat lidah dan tiarap jika situasi sudah tidak terkendali. Bagaimana menurut Anda? Sekian dulu berita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily News.